Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Rahma Maulidia dari kelas 11 AKL 3 nomor absen 1. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pelajaran akuntansi, yaitu mencakup pengertian dasar akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Yuk berikut ini simak penjelasannya ya. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi ditinjau dari beberapa segi. A. Ditinjau dari segi pemakai. Akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau perusahaan. Yang B. Ditinjau dari segi proses kegiatan. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan suatu entitas. Yang C. Ditinjau dari segi bahasa. Akuntansi berasal dari kata kerja, tu akun, yang berarti memperhitungkan. Akun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi akun. Yang D. Ditinjau dari segi prosedur. Akuntansi adalah suatu teknik atau seni, art, mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan serta menganalisa hasil dari teknik tersebut berupa transaksi yang bersifat keuangan dalam nilai mata uang. Kegiatan akuntansi meliputi pencatatan atau recording, penggolongan, classifying, peringkasan, summarizing, dan pelaporan, reporting. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi dari suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya. Tujuan kualitatif laporan keuangan antara lain relevan, dapat dimengerti, dapat diverifikasi, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan lengkap. Jenis informasi akuntansi yang diperlukan oleh pihak manajemen adalah catatan finansial masa lalu dan sekarang, hasil operasi perusahaan, serta perencanaan di masa yang akan datang. Akuntansi memiliki peranan yang penting bagi manajemen, antara lain: A. Melindungi harta perusahaan. B. Menyusun rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. C. Mengukur penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Dan D. Mengawasi kegiatan perusahaan. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi adalah A. Pihak internal, yaitu dari dalam perusahaan seperti pemilik, karyawan, manajer produksi, manajer pemasaran. Yang kedua, pihak eksternal, yaitu dari luar perusahaan seperti kreditur, investor atau calon investor, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan pelanggan. Tahapan siklus akuntansi. Tujuan pembuatan siklus akuntansi adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Tahap siklus akuntansi diharapkan dapat menghasilkan informasi yang diinginkan. Dalam alur akuntansi, para akuntan melakukan serangkaian kegiatan berupa pengumpulan dan pengolahan data akuntansi secara sistematik selama periode berjalan, biasanya selama 1 tahun. Aktivitas pengumpulan dan pengolahan data akuntansi secara sistematik dalam satu periode akuntansi tersebut dikenal sebagai proses akuntansi atau tahap siklus akuntansi. Nah, tahapan siklus akuntansi ini meliputi yang pertama, bukti transaksi, yang kedua, pencatatan transaksi pada jurnal, yang ketiga, posting buku besar, yang keempat, neraca saldo, yang kelima, jurnal penyesuaian, yang keenam, laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau disingkat dengan PDA adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan, yaitu meliputi aset dengan sumber dananya. Komponen persamaan yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi adalah yang pertama, harta atau aset. Harta atau aset adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Aktiva terdiri dari bagian-bagian berikut ini,
Yang pertama, aktiva lancar. Antara lain seperti kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, persediaan barang dagangan. Yang B, aset lainnya seperti investasi jangka panjang. Yang C, aset tetap berwujud seperti tanah, gedung atau bangunan. Yang D, aset tetap tak berwujud, antara lain seperti goodwill, hak paten, merek dagang, hak sewa. Yang kedua, utang atau kewajiban. Utang atau kewajiban atau dalam bahasa Inggrisnya adalah liabilitas adalah kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Berdasarkan jangka waktu pelunasan utang kewajiban dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Kewajiban lancar, B. Kewajiban jangka panjang, C. Kewajiban lain-lain. Yang ketiga, modal. Modal adalah hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik. Yang nomor 4, pendapatan. Pendapatan adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa atau penjualan barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan memperoleh laba. Yang nomor 5, beban. Beban adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan dan dapat dilakukan pada saat diperoleh pendapatan atau sesudah pendapatan diperoleh. Nah, berikut ini merupakan tabel rumus debit dan kredit. Bisa dipelajari ya. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.